Pemirsa, belasan ruko di Mempawah, Pontianak dilalap si jago merah. 14 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Belasan ruko di Jalan Pasar jurusan Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat terbakar pada Rabu pagi. Warga yang ada di lokasi kebakaran terlihat panik dan berusaha memanggil bantuan agar api tidak menyebar ke bangunan lainnya. Salah satu saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Militer mengetahui terjadinya kebakaran ketika hendak menaikkan bendera merah putih bersama anggota lainnya. Saat melihat ke samping, kepulan asap tebal tampak sudah keluar dari bangunan ruko. Kebakaran ini dibantu oleh pihak pemadam kebakaran dan sekiranya ada 14 unit dan dari pihak polisi ada 2 unit untuk membantu pemadam kebakaran dan dari pihak TNI AD. Baiklah, untuk kejadian ini untuk kerugian masih belum kami ketahui. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Unian iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah dan lapak pengepul barang bekas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Sedikitnya 6 rumah semi permanen sekaligus lapak pengepul barang bekas hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Sejumlah warga yang berada di lokasi ikut menyelamatkan barang berharga milik korban. Menurut petugas, api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang ditinggali penghuninya. Awal kejadian tidak banyak diketahui warga di sini karena tahu ada penyalahan di rumah yang sempat kosong. Ya, ada satu penyalahan sehingga menyambar ke bagian sekitarnya. Sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Seluruh penumpang panik menyelamatkan diri. Para penumpang kapal Prince Soya berhamburan keluar kapal di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan Rabu pagi. Mereka panik saat melihat api dan asap hitam di dalam kapal. Api diduga berasal dari dapur kapal. Untuk memadamkan api, 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kita mendapatkan laporan sekitar pukul 9 tadi mengalami kebakaran. Adapun sampai dengan saat ini untuk seluruh tim gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran dan juga dari SOP dan di backup dari seluruh personil keamanan yang ada, saat ini sedang berupaya untuk bekerja memadamkan api. Kapal ini rencananya akan bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur. Namun akibat insiden kebakaran, para penumpang sempat terlantar di Pelabuhan Nusantara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kapal penyeberangan di Selat Sunda kandas di Pulau Panjurit, Lampung Selatan. Akibatnya sebagian penumpang pejalan kaki dievakuasi ke Bakauheni menggunakan kapal tunda. Puluhan penumpang kapal motor penyeberangan Batu Mandi akhirnya dievakuasi menggunakan kapal Tunda Merak 28 dan kapal patroli milik Polair Polres Lampung Selatan. Mereka yang dievakuasi dibawa ke Pelabuhan Bakauheni dan rencananya diseberangkan dengan kapal Roro lainnya. Sementara penumpang kendaraan terpaksa harus menunggu proses evakuasi kapal berhasil. Proses evakuasi KMP Batu Mandi yang kandas di Pulau Panjurit berlangsung dari pukul 14.00. 5 kali kapal melakukan penarikan, belum juga berhasil. Bahkan tali seling sempat putus. 6 jam kemudian kapal bisa dievakuasi setelah air pasang. Kapal feri mengangkut 393 penumpang dan 148 kendaraan. Nggak terlalu panik karena kita tahu nggak terlalu jauh dari Bakauheni. Iya, itu kalau dari sini kita nggak panik. Cuman memang butuh kepastian. Karena kan saya lihat
tadi sudah uji coba yang ke-5 atau ke-6 ya, tarik kiri, tarik kanan nggak bisa. Jadi kita butuh kepastian kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Pemirsa, bocah 5 tahun di Ponorogo, Jawa Timur menderita luka bakar di sekujur tubuh usai membeli jajanan es krim asap. Minuman yang dicampur dengan nitrogen cair tersebut meledak saat dikonsumsi korban. Wajah dan tangan Ahsan Farid Trisnanto, bocah berusia 5 tahun, warga desa Bajang, Ponorogo, Jawa Timur, terbungkus perban. Ia dirawat karena luka bakar saat mengkonsumsi es kebul atau es krim asap. Jajanan ini disajikan dengan campuran nitrogen cair. Saat hendak menonton pertunjukan reok, korban bersama ayahnya membeli es krim asap seharga Rp20.000. Saat korban menerima jajanan, tiba-tiba es krim yang ia pegang mengeluarkan api dan meledak. Api dengan cepat membakar pakaian korban. Disemprot pakai tabung yang isinya kalau nggak salah nitrogen. Apa itu jajannya dipegang anak saya, tiba-tiba keluar api, langsung bakar anak saya. Saya spontan langsung saya matiin pakai tangan ini, saya juga terbakar juga. Tuh. Nah, setelah itu bajunya saya lepas, kaosnya, karena kaosnya sudah terbakar semua. Secepatnya langsung saya bawa ke puskesmas. Dan keluhan luka bakar di sebagian wajah, pipi kanan kiri, mulut, leher, sebagian dada sama lengan kiri, sama jari-jari tadi, jari pertama dan kedua ke tangan kiri. Waktu datang kondisi pasien sadar penuh, menangis karena kesakitan, diagnosa dari UGD, kombusio grade 2 30%. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sungguh ironis seorang guru ngaji di Mojokerto tega mencabuli santri laki-laki dengan modus pijat dan memperlihatkan video porno. Sementara seorang paman di Deli Serdang, Sumatera Utara juga tega mencabuli ponakan perempuannya yang berusia 4 tahun. Seorang guru mengaji di sebuah taman pendidikan Al-Quran di desa Karangkedawang, Mojokerto, Jawa Timur ditangkap anggota Polres Mojokerto karena mencabuli 3 santrinya. Ironisnya perbuatan tersangka dilakukan di tempat mengaji selama 3 bulan berturut-turut. Ketiga korban masih duduk di bangku sekolah dasar dan pelajar sekolah sanawiyah. Tersangka memanggil para santri dengan modus memijat. Tersangka juga memutar video porno dari ponsel miliknya. Para orang tua korban pun akhirnya melapor ke Polres Mojokerto. Korban ISF dipertontonkan video porno sampai akhirnya pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Setelah itu korban ISF disuruh keluar oleh RD alias D untuk memanggil korban AG dan disuruh masuk ke kamar dan diperlakukan serupa. Mendapat perlakuan tersebut, akhirnya korban enggan untuk mengaji di tempat RD alias D dan terlihat seperti murung. Sementara itu, seorang paman di Deli Serdang, Sumatera Utara tega mencabuli keponakan perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Pelaku juga mengajak seorang rekannya. Aksi kedua pelaku terungkap saat bibi korban melihat keponakannya menangis saat dimandikan. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menembak pelaku karena kabur dan melawan saat diamankan di kawasan hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengaku melancarkan aksinya saat korban bersama ayahnya menginap di rumah kakak kandung dari ibu korban. Kini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Amri Tambunan, Deli Serdang. Sementara kedua pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan pengendara motor yang menodong pisau personil Polsek Cakung sebagai tersangka. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Inilah video viral saat seorang pria menodongkan senjata api kepada pengendara motor di pinggir Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur, Senin pagi. Namun ternyata, video ini merupakan potongan dari peristiwa keseluruhan yang merupakan aksi penangkapan pengendara motor yang mengancam polisi dengan senjata tajam. Kejadian berawal saat IS melawan arah di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Timur.
Aibda P yang berada di lokasi langsung menegur pengendara motor tersebut untuk berbalik arah. IS tidak terima ditegur, kemudian melakukan perlawanan dan mengancam Aibda P dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan menusuk petugas. Aibda P kemudian mencoba membekuk pelaku IS dengan merebut pisau dan mengeluarkan senjata api miliknya. Saat dia menerobos kemacetan tersebut, ada anggota Polsek Cakung yang kebetulan sedang menuju arah Polsek menegur kembali karena pengendara tersebut hampir menyenggol kendaraan aparat tersebut. Dan kemudian ditegur, setelah ditegur dia mengancam petugas tersebut dan mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke arah perut aparat sehingga diberikan peringatan dan direbut pisau tersebut. Pelaku dibawa ke kantor polisi. Pelaku pengancaman dengan senjata tajam terhadap petugas beserta barang bukti kini ditangani kepolisian sektor Cakung.